Halo sobat trader semua, nah kembali lagi bersama saya Trader Dan Live di channel Trader Dan Live tentunya. Nah di sini, nah ini kita langsung aja. Ini aku mulainya jam 5.41. Ini habis sahur nih. Ini habis sahur, lihat sendiri. Nah ini aku buat video atau ini bisa kita sebut sebagai materi lah gitu istilahnya. Nah ini adalah materi tentang market structure, pengertian market structure gelombang ya, gelombang inti dan gelombang internalnya. Nah, ini adalah materi tentang price action. Nah, ini aku postingnya itu di channel pribadi atau channel personal trading saya sendiri di Trader Dan Live ini. Nah, bukan di VIP. Biasanya kalau aku share materi itu kan selalu di VIP. Kalau share teknikal yang aku pakai pribadi lah gitu, nah itu baru di akun di YouTube pribadi. Nah kalau ini materi khusus memang benar untuk pengertian dari materi-materi saya sebelumnya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu. Nah kalau misalnya konsep dari market structure kan gini, ibaratnya kan gini, ibaratnya lah gelombang naik gitu kan. Ini dari penurunan dulu lah, dari penurunan dulu, set set set. Ini contoh market structure yang lumayan bagus lah gitu. Ini contoh doang ya. Nah, misalnya contohnya gini, kita tahu ini adalah market structure kan. Market structure utama gini. Ini dari downtrend ke uptrend. Nah, misal kalau kalian perhatikan ya, ini kan dia itu sudah membuat daripada pola reversal kan, atau pembalikan arah tren kan, yang dari dia downtrend ke uptrend, dan dia pasti membuat 3 gelombang kenaikan di time frame utamanya. Nah misalnya di sini ini satu gelombang, bentar pakai ini aja lah, ini satu gelombang wave 1. Nah misal ini gelombang pertama, nah terus di sini gelombang kedua wave 2. Nah ini wave 2, dan di sini yang terakhir ini adalah wave 3. Ini wave 3. Nah, di setiap gelombang ini mau gelombang kenaikan pertama, kedua maupun ketiga, yang uptrend ataupun downtrend, dia itu selalu memiliki 3 gelombang inti di dalam satu gelombang ini. Nah, misal kita pakainya terserah lah mau pakai gelombang 1, 2 atau 3 gitu kan. Yang jelas kalau misalnya di dalam satu gelombang kenaikan ini kita ngomongnya konsep price action ya, bukan Elliott wave ya. Kalau Elliott wave kan gini. Kalau Elliott wave kan gini nih. Nah, gelombangnya itu gini. Mereka pakainya itu gini kan. Nah, ini gelombang 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah, kalau kita itu makainya 3. 3 itu gelombang intinya aja. Gelombang intinya doang. Jadi kita enggak pakai setiap pembalikannya atau pullbacknya itu kita enggak perlu. Cuman kita pakainya itu ininya aja, gelombang utamanya aja. Ini nih gelombang kenaikan utamanya. Jadi di kenaikannya aja yang kita pakai ya. Atas bawahnya jangan repot nanti kalian. Nah, yang jelas yang mau saya sampaikan di sini kan tadi. Nah, di setiap satu gelombang kenaikan ini pasti memiliki 3 gelombang kenaikan. Misal di sini. Ini setelah dia melakukan pembalikan arah tren. Nah, dia itu ada gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di setiap struktur kenaikan ataupun penurunan, biasanya dia itu ada pola seperti ini, 3 gelombang seperti ini. Nah, sama kayak di downtrend juga sama. Misal kalau market strukturnya itu downtrend dan dia sudah membuat daripada break of structure di bawah sini. Nah, dia itu pasti struktur internalnya dia itu pasti gini juga. Pertama di sini ada kenaikan dulu mungkin, baru dia ada pembalikan dan dia membuat gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3-nya. Nah, contoh lengkapnya itu seperti ini misalnya. Nah, kita pakai gelombang penurunan dari XAUUSD H4 ini. Nah, ini untuk contoh aja. Nah, di sini kan kalau kita lihat dia itu membuat satu gelombang penurunan di time frame utamanya gitu kan. Misalnya di sini wave 1 kita tandain lah, kita asumsikan lah ini sebagai wave 1 gitu kan. Nah, ini asumsi doang.
terus kalau kita yang aku bilang tadi, dia itu pasti di internal strukturnya, di internal time frame maupun internal structure. Nah, itu pasti memiliki 3 gelombang penurunan. Misal di sini 1, sini 2, sini 3. Nah, gini. Di sini kan ada gelombang penurunan, ini gelombang penurunan wave 1. Nah, ini di internalnya ini wave 1. Nah, dan di sini ini adalah wave 2. Nah, dari sini yang terakhir ini adalah wave 3-nya gini. Wave 3 gini tuh. Wave 3 dia gini. Nah, kalau kita misalnya turun time frame, misalnya H4, karena saya menggunakan strategi multiple time frame, jadi pasangan H4 itu adalah M15 ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, dia seperti yang saya contohkan tadi. Dia di internal strukturnya itu pasti memiliki 3 gelombang penurunan. Nah, kalau di Elliott wave kan 5 pemantulan, karena kalau di kita itu adalah 3 gelombang kenaikan atau penurunan. Kita pakai struktur atau gelombang utamanya aja. Nah, di sini kayak gini. Ini gelombang pertama. Di sini gelombang keduanya. Nah, ini syaratnya itu kalau misalnya untuk nentuin gelombangnya itu valid atau enggaknya, itu kita harus tahu dulu market struktur utamanya kan. Misal di sini kita asumsikan sebagai downtrend karena apa gitu, di internalnya itu sudah membuat ini perubahan arah tren gitu, misalnya cons atau market structure shift, bebas kalau kalian mau ngomongnya itu cons silakan cons, kalau misalnya kalian mau ngomongnya itu MSS atau market structure shift, sudah sama aja, konsepnya itu sama, cuman beda bahasa. Nah, terus di sini kalau kita bisa lihat, nah ini kan sama nih yang aku jelasin tadi di atas ini, mana nih penjelasannya. Nah, gini. Penjelasannya sama gitu kan. Nah, kayak gini. Dia itu setiap gelombang utama, dia itu pasti memiliki struktur internal atau struktur di LTF-nya, minor time frame-nya, time frame kecilnya. Dia pasti memiliki beberapa sampai 3 kali membuat struktur utama seperti ini. Struktur utama lagi struktur internal, 3 gelombang kenaikan, sama kayak ini gelombang utamanya juga. Nah, di gelombang utamanya itu sama, konsepnya itu sama. Ini istilahnya ini sebagai struktur utama di HTF-nya, dan ini adalah struktur internalnya di LTF-nya di sini. HTF itu adalah high time frame, nah, dan LTF itu adalah low time frame. Nah, jadi itu. Nah, sama, ini konsepnya. Misal kalau kita pakainya yang ini sini, nah ini sama kayak market structure sekarang ini yang ku contoh ini nih. Dia itu kan dari downtrend. Kalau di LTF-nya gini dia. Nah, gini. Dia dari downtrend. Bentar, mana panah. Nah, dia dari downtrend ke uptrend kan. Nah, dia itu syarat bagus untuk dia valid pembalikan itu adalah, nah, misal kalau marketnya itu dari downtrend ya, nah, dia itu harus ngebreak atau menembus dulu daripada level resisten high-nya di sini. Nah, misal kalau di sini sudah ketembus, nah ini berarti valid untuk kita sebut sebagai cons atau change of character. Nah, dan kita misalnya kalau mau lebih valid lagi, nah kita itu harus cek kelanjutan harga setelahnya. Misal kalau harga setelahnya itu tidak menembus lebih rendah daripada low di sini, nah misal kalau nembusnya di sini nih, dan dia juga tidak nembus daripada low di sini, kalau kita bilang kan ini sebagai inverted head and shoulder ya kalau di gini nih. Nah misal kalau dia tidak nembus dari level ini dan di sini low di sini, nah itu berarti valid untuk dia kita bilang sebagai ini apa namanya nih, perubahan arah tren. Nah gitu ini. Nah misal kalau untuk validnya, nah ini sama yang aku bilang tadi, dia itu ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Nah itu sudah ada 3 gelombang penurunan. Ini struktur utamanya. Nah terus di gelombang ketiganya ini kan ada resisten. Kalau resistennya ini ketembus, itu berarti sudah benar valid perubahan arah tren. Nah ini yang di market structure dari downtrend ke uptrend. Ini LTF, HTF sama aja strukturnya gini. Nah
di internalnya ada, nanti kita pelajarin. Nah, sini kan seperti yang aku bilang tadi, nah validnya itu, valid atau bagusnya itu, nah kita tunggu lagi. Ini untuk pembelajaran doang. Kalau misalnya kalian mau entry ya nanti lah gitu. Ini kita pembelajaran market structure doang untuk materi-materi saya yang sebelumnya di share. Nah itu basicnya saya ndak share. Nah biasanya share saya di ini di VIP sih. Cuman di sini saya buat video ulang yang public. Nah value-nya lebih bagus di VIP sih daripada di sini. Jadi kalian harap maklumi lah gitu. Saya juga buat videonya ini jam 5 gitu, jam 6 lah gitu istilahnya. Bangun sahur gitu, masih ngantuk, mata belum melek, belum ngopi juga, sudah imsak lagi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bagusnya itu misal kalau sudah high-nya ini ketembus dan dia setelah high-nya ini ketembus, dia tidak ngebreak daripada low QM-nya di sini atau low head and shoulder-nya di sini dan low harga terendahnya. Nah, misal kalau dia tidak ngebreak dari dua level itu, ya sudah, berarti masih aman untuk naik dan dia nembus ini resisten sebelumnya. Yang dia sudah ngebreak resisten sebelumnya dan dia harganya itu ngebreak lagi resisten sebelumnya. Oke, berarti ini masih kita asumsikan masih bagus. Kita asumsikan sebagai break of structure atau kelanjutan dari trennya tersebut. Nah, ini kan benar nih yang aku bilang tadi, ini satu gelombang kenaikan, ini kita gelombang kedua. Nah, dan ini adalah gelombang ketiga. Nah, biasa kalau di SK sistem atau materi aku itu yang aku share, dia kan sama seperti ini. Kita tunggu market structure shift-nya dulu atau change of karakternya dulu. Nah, baru kita nunggu break of structure. Nah, jangan nunggu break of structure, kita entry-nya tuh di sini. Di gelombang keduanya. Nah, gelombang ke-1 sebagai konfirmasi, gelombang keduanya itu kita entry. Nah, kalau yang aku share itu kan gini. Misalnya kita entry-nya di gelombang keduanya, kita tarik Fibonacci dari low ke high gitu kan, misalnya gini. Set. Nah, terus di zona ini ada golden zone. Nah, sudah golden zone, itu kita cari lagi zona entry. Nah, ini kan level kuncinya biasa mantul-mantul di sini. Kita cari zona di bahu kiri dan juga ini zona bahu kiri yang agak jauh bebas. Misalnya kalau di pembalikan kan biasanya itu kita nemu resisten lama tuh, karena bisa jadi kita tandain juga resisten lamanya gitu kan. Oh, resisten lama ini ada di golden zone nih. Terus harga itu sudah masuk dan dia reject di zona ini, dia sudah breakout di internal time frame-nya. Nah, boleh langsung entry. Breakout-nya itu breakout ke atas ya, reject dan breakout zona. Bukan breakout tembus ke bawah, jangan, bukan. Nah, gitu. Nah, terus kalau yang di materi aku sebelumnya, nah ini kan dia itu tambah ekstensi lagi kan, sudah Fibonacci retracement, dia itu tambah ekstensi lagi, kita tandain langsung di sini dari low ke high. Nah, ini bukan cuma market structure, tapi ini kan penjelasan dari materi-materi sebelumnya gitu. Jadi bukan market structure basic, cuman market structure basic only gitu, bukan. Nah, yang market structure basic only itu ada di VIP. Nah, kalau di sini di public ini kan sesuai pembelajaran saya yang ada di sini gitu. Jadi ini benar-benar pure technical saya sendiri yang saya pakai gitu. Saya share ini kok untuk sebagai catatan saya juga gitu. Jadi untuk yang lain kan enak juga gitu. Jadi ya of course lah. Nah, terus di sini kan aku ada pasang ekstensi juga kan. Nah, di area-area sini itu biasanya di area 0. Di area 0 ini atau resistennya ini, resisten high ini biasa masuk zona 618-nya ekstensi. Nah, ini bisa juga sebagai TP aman kita di supply-nya gitu. Nah, dan juga misalnya kalau dia ini retracement-nya kita hapus dulu ya. Retracement kita hapus dulu. Misal kalau kita sudah entry nih di wave 2 dan sudah TP ataupun close partial, satunya di hold, itu boleh kok. Bisa kalau kita entry-nya di sini. Kalau kita entry-nya di sini, ini entry wajib nunggu konfirmasi candle ya. Jadi kalian itu kalau misalnya entry pakai konfirmasi candle, nah itu bagus untuk kita ini naruh jarak stop loss. Nah, misal kalau untuk stop loss-nya itu di wick candle inilah, di wick candle atau ekor candle sebelumnya. Misal ekor candle-nya itu di mana ya? Ekor candle-nya itu misal dari sini ke bawah sini lah gitu istilahnya. Nah, boleh kalian pakai ini, pakai ekornya nih.
untuk stop lossnya. Ataupun kalian stop loss pakai equity juga, tergantung equity kalian. Aku selalu bilang untuk jarak stop loss dan risk reward itu bagusnya tergantung dari equity kalian gitu. Satu resikonya 1 sampai 3%. Untuk rewardnya kalau bisa dikali 2 dari resiko kalian. Nah, misal kalau kalian resiko per trade-nya itu sekitar 3%. Nah, kalian kali 2 aja untuk TP-nya. Jadi bebas mau di area manapun, mau kalian pakai zona apa bebas. Dia tuh kalau misalnya pakai fixed risk reward itu tuh bagus. Cuman kita nggak tahu, nggak bisa ngitung ininya juga kan. Nggak bisa ngitung manajemennya juga. Jadi bagusnya ya untuk awal-awal sih pakai itu gitu. Untuk sekalian nentuin probability, metodenya bebas kok. Nah, ini misal kalau kita pakai week sebelumnya, ini kita lanjut lagi. Nah, ini kalian bisa dapat sekitar 1/5. Bisa kok gitu istilahnya, bisa. Saya aja trading tidak pernah pakai stop loss loh, asalkan sesuai dengan trading plan saya sendiri. Itu saya pede tidak pakai stop loss. Ya karena aku full time trader sih, benar emang. Nah, terus pun misal kalau kalian pakainya itu layering dan kalian itu close partial, ini bisa TP sampai zona 1 Fibonacci di sini. Nah, dan misalnya kalau kalian itu mau TP1, ya TP1 paling aman di sini. Ini TP1 untuk kita entry di wave keduanya. Ini di sini. Di sini 618 ini TP1-nya. Biasa sih saya pakainya itu gini untuk TP. Ini TP di sini, TP misalnya di area supply di sini kan. Ini TP1. Nah, terus ini TP2. TP2 area apa? Biasanya aku pakainya di ini bahu kiri, paling kiri. Misal di sini ada FVG kah, ada drop base drop kah, ada apa gitu kan. Nah, itu aku pakai juga ini, itu TP2. Biasanya di sini ada halangan, ada rintangan ataupun langsung break aja gitu. Ini untuk TP2-nya di sini misalkan. Nah, terus untuk TP3-nya di mana? Untuk TP3 paling final. Dia pasti kalau misalnya harga itu sudah masuk level 1 Fibonacci, itu pasti ada reaksi antara pemantulan ataukah memang ini mau pullback dia untuk ngambil lagi untuk membentuk wave 3. Bisa jadi kok, bisa jadi gitu juga. Nah, ini kita tandai sebagai TP3-nya gini. Nah, tuh misalnya gini ya. Nah, terus pun kalau kita misalnya ini, oh ini sudah TP3 nih, oke sudah down gitu kan, ya udah gitu. Kalau sudah TP ya sudah. Jangan istilah kalian hold gitu kan, kalian serakah, jangan. Kalau sudah TP ya sudah gitu, SL ya udah gitu. Nah, sini kalau kita tarik lagi Fibonacci, retracement lagi dari dari bawah ke atas ini tadi kan, ini kan marketnya uptrend kan. Nah, itu aku tadi ngecoh kalian itu. Nah misalnya gini, ini tetap kita pakai ekstensinya kita terapin juga, karena ekstensinya ini berlaku sampai dia wave-nya berakhir, gelombangnya berakhir. Nah, misal di sini kalau kita lihat ini sesuai kok sama metode sebelumnya. Ini aku edit juga lah. Press action untuk materi sebelumnya. Nah, ini materinya sesuai ya. Materinya ini sesuai. SKXPA full time trade. Nah, ini materinya sama kok, Jadi ini bukan 100% market structure basic aja yang aku share di sini. Jadi tapi semuanya gitu. Nah, ini alarmku jam 6, oke. Kalau bisa sih bangun sebelum alarm ya, itu bagus tuh, sukses pasti besoknya tuh. Pasti tipes. Canda. Nah jadi kita lanjut lagi di sini. Nah, misal kalau di sini ada yang aku bilang tadi. Nah, di sini kan kita sudah pasang ekstensi. Kalau sudah pasang ekstensi, itu pakai retracement lagi kan. Ini kita mau entry di gelombang ketiganya. Nah, ini yang paling menarik kalau misalnya kita entry di gelombang ketiganya, karena dia itu benar-benar perfect, sempurna gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan aku tadi market structure-nya ngasal kan. Nah, dia itu
resisten wave ke satunya, resisten wave ke satu nak pullback ke ini wave 2 nya untuk nyari entry wave 2 nya tadi. Ini aku hapus dulu. Nah, dia pasti zona Fibonacci nya itu kan 618 ekstensi tadi kan masuk ke supply nya kan. Nah, terus retracement kita yang kita tandai di wave 2 nya untuk kita mencari entry di wave 3. Nah, itu selalu masuk ini 382 ataupun 05 misalnya. Dia itu sudah terbentuk langsung seperti ini. Dia itu zona resisten atau supply-nya itu kalau marketnya uptrend. Dia itu pasti tertanda di sini, tertera di sini. Jadi kita bisa tandain ini resisten atau high-nya di sini. Nah, jadi ini sudah tertanda langsung. Misal kalau di sini nih, di sini ada supply gitu kan yang ke break gitu. Jadi support di sini, oke, bisa jadi ini sebagai breaker block kita. Di sini breaker block ataupun RBS, resisten become support bisa. Nah, di sini kan sudah ada zona nih, sudah ada zona resisten lama sama level kunci Fibonacci. Nah, misal kalau kalian mau pakai harga-harga sebelumnya di wave keduanya ini, misal di sini ada order block kah, ada FVG, terus kalian nandain apa aneh-aneh lah di situ. Nah, itu tetap sama aja, pasti masuk juga untuk zona Fibo-nya di sini. Nah, untuk entry sama, kita tunggu breakout zona ini. Misal kalau di sini sudah keluar harganya, dia sudah breakout ke atas, sudah pullback, sudah reject. Nah, kita entry langsung gini, sudah ada konfirmasi, sudah ditambah konfirmasi candle ya malah tambah paten gitu istilahnya. Nah, ini kan konfirmasi sudah ada, konfirmasi zona. Di sini misalnya ada breaker ataupun resisten gitu kan, RBS. Nah, terus di sini misal ada zona lagi itu di gelombang 2-nya, misalnya kayak FVG, terus di dalam FVG itu ada hidden RBR gitu kan. Oke, boleh kalian pakai juga gitu. Nah, terus di sini ada masuk konfirmasi level kunci Fibonacci juga. Jadi konfirmasi ada berapa? Di sini misalnya resisten lama RBS, terus di sini ada hidden candle. Nah, terus di sini ada level kunci Fibonacci gitu kan di sini. Nah, ini konfirmasinya mantap menurut saya gini. Nah, terus di harganya kalau range-nya sudah masuk dan dia membuat rejection atau pemantulan harga, ya udah semua sudah terkonfirmasi. Jadi konfirmasinya kita punya 4 di sini. Jadi pertama itu zona lagi, terus level kunci Fibonacci, terus price action atau candlenya sendiri, yaitu memantul. Ya udah langsung entry sudah. Nah, untuk SLTP kan sesuai equity, aku bilang aku ndak bisa saranin SL-nya di zona. Nanti kalian kena liquidity atau kena stop loss hunter atau gimana gitu. Nah, itu makanya aku selalu nyaranin kalau misalnya kalian entry, itu makanya jangan serakah gitu. Jadi ya sadar diri aja lah gitu. Jangan ada mentalitas quick rich di pikiran kalian gitu. Soalnya aku pernah ngalami sendiri loh gitu. Ini mental quick rich gitu kan. Oh, modal misalnya aku biasanya kan makainya kalau mau grow akun itu tuh sekitar 1000 sampai 3100 ya, mentok-mentok ya, sekitar 20 sampai 35 gitu, enggak sampai 50 juta. Nah, kalau mau grow gitu kan. Terus aku pakai resikonya apa? Resikonya enggak kira-kira ya sama juga walaupun konfirmasi mau gimana pun stop loss kita pakai lebar. Nah, kalau misal kita pakainya resikonya itu 30% dari equity, nah itu pasti setengah jalan itu kalian bingung sendiri. Misal ini floating nih, padahal sudah terkonfirmasi semua ya, padahal yang pada dasarnya ya kalian itu serakah gitu istilahnya. Jadi trade yang biasa-biasa aja lah gitu. Satu hari 1% ataupun 10% per hari itu lumayan loh. Kan seperti yang aku bilang tadi, jurus grow aku sekarang sebagai full time trader itu tuh ya itu. Jadi aku tuh pakai resikonya itu 2%. Nah, terus untuk rewardnya itu ya udah dikali 2 gitu. Jadi 4%. Nah, 4% per posisi. Misal aku pagi ada posisi gitu kan. Oh, ini TP gitu. Aku selalu pakai TP, enggak pernah pakai stop loss gitu kan. Aku selalu gitu. Kalau aku biasanya kan pakai MetaTrader 4. Member Duta VIP tahu kok aku trading gimana gitu istilahnya. Nah, aku pakai MT4 terus kalau sudah terkonfirmasi semua, aku entry. Nah, aku kadang juga nggak ngasih signal. Kadang ngasih signal itu pas terabar doang gitu. Jadi aku benar-benar zonanya ini sudah terkonfirmasi. Cuman ya gitulah istilahnya. Nah, orang-orang juga gitu kan. Nah,
ini kita lanjut lagi sampai mana tadi ya. Nah, ya itu pagi misal ada posisi TP gitu kan, sesi pagi gitu. Aku ndak paham sesi trading terus terang. Nah, di sini sesi pagi gitu misalnya jam 8 sudah TP, dapatnya berapa? 4%, 6% gitu misalnya. Kalau pagi sih aku biasanya ndak terlalu melek, resiko aku cuma 2% dari modal, terus TP-nya itu kali 2 yaitu 4%-nya dari modal gitu istilahnya. Nah, udah kalau misalnya sudah gitu, oh sudah TP nih, ya udah gitu. Terus kalau misalnya siang aku ndak entry, terus terang aku entry itu sehari itu sekitar 3 sampai 5 kali entry, tapi layering sih bener tapi layering gitu. Nah, so kalau sudah entry pagi itu dapat 4%, ya udah. Terus siangnya aku ndak entry, aku entry-nya itu menjelang jam 7 malam. Nah, itu aku entry lagi sampai jam 1 malam itu, makanya posisi aku semuanya terpenuhi. Nah, ya pagi sih untuk jajan-jajan doang gitu, untuk bensin kan, untuk apa, karena baru malamnya itu benar-benar full time gitu. Siang aku tetap mantau market kok, kadang aku juga suka bikin materi atau yang lain-lain gitu, bebas. Nah, sama strategi aku tuh yang jelas yang aku kasih tahu tuh ya itu risk reward, selalu mengandalkan equity, jangan mengandalkan zona atau segala macam, kecuali kalian sudah tahu probability dari zonanya itu. Nah, kalau tuh awal-awal bagusnya kalian yang pakai itu, ya pakai daripada equity-nya itu. Nah, sama kayak aku bilang tadi, aku sehari itu bisa 20%-an sehari itu, terus terang. Nah, jadi misal kalau aku stop loss beruntun itu nggak ada namanya stop loss beruntun. Yang penting kita itu walaupun stop loss beruntun sehari, tapi selagi ndak menghabiskan profit sebelumnya, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah lah gitu istilahnya. Kalau kita lihat dari jangka panjangnya, oh lah ini cuman koreksi sehat ini mah gitu kan, ya udah. Nah, jadi ya udah gitu doang. Nah, terus ini kan yang aku jelasin tadi. Nah, ini market structure sudah kan. Nah, terus ini wave-nya di sini sudah juga. Ya udah, mau apa lagi? Nah, ya udah, mungkin cukup sampai di sini aja yang mau saya sampaikan. Ya ini kebanyakan tentang ini sih, tentang apa namanya ini? Psikologi malah psikologi, tapi bukan psikologi sini yang gue jelasin tadi, cuman ini doang, cuman money management, cuman risk reward. Nah, jadi itu yang paling penting. Oke. Saya Admin Denny, pamit undur diri, see you in the next video. Sayonara. Nah, ini beneran ya, ini beneran sudah kok, jadi ya udahlah gitu istilahnya. Nah,